semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang semangat. Alhamdulillah. Wa syukur. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik. Masya Allah. Ibu, semuanya bergeser ke depan. Al-harokah ma'al barokah. Yang di luar yang ngintip banyak biar masuk. Biar juga bisa menikmati wajahku ini. Maju. Ibu maju bawa makanan ini. Yang di luar, yang di tembok-tembok itu, yang kalian dia masuk, bu, masuk geser. Kasihan ya. Terus Pak Babinsa, Pak Mas, kalau bisa tiangnya dirobohin dua. Kasihan yang di belakang nggak bisa lihat. Ibu yang di belakang tiang geser. Saya nggak tega kalau ibu nggak melihat aku. Syarat salah satu menurut ilmu adalah senang kepada guru, melihat guru, ya bu, ya bu, ya bu. Masuk bu ya, tengok-tengok masuk, tengok-tengok cari tempat. Ayo masuk. Saya nggak rela kalau ibu nanti sakit mata, sakit leher, gara-gara begini terus. Oke, makasih bunda yang bergerak, lebih berkah hidupnya insya Allah ya. Al-harokatu ma'al barokati. Bergerak menuju tempat yang baik akan mendatangkan keberkahan. Mana suaranya? Al-harokatu ma'al barokati. Bergerak menuju ke tempat yang lebih baik akan menghadirkan keberkahan. Ya Allah ya Rabbal. Terima kasih sudah maju. I love you. Alhamdulillah. Bapak yang nggak bisa lihat, nggak mau geser. Pak Haji geser, Pak Haji geser. Jadi pengaruh sama. Yang di belakang tiang ini robohin tiangnya apa orangnya geser? Baik, kita mulai ya. Maafkan, betapa pentingnya kita dekat. Kalau udah dekat, nanti kita jadi hangat. Kalau udah hangat, nikmat. Alhamdulillah. Masyukur. Asyik. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi
aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di Masjid Al-Ansor, masjid para penolong, masjid yang insya Allah akan mengantarkan yang duduk di dalamnya hidupnya dipenuhi berkah, dikasih rahmat, disaksikan para malaikat, dan dibangga-banggakan Allah di hadapan malaikat. Alhamdulillah, wa syukur, asyik. Hebat ya. Yang Allah muliakan, yang kita banggakan, Ketua Masjid Al-Ansor dan seluruh pengurusnya. Wih, dikasih contekan. Kita baca. Bapak Kepala Desa Palasari masih dulu kan? Masih. Mana orangnya? Gak datang. Mana? Madu mulu. Ada dia madu kedua ya. Bapak siapa namanya? Oh nggak kelihatan tulisannya. Bapak RW 05 Bapak Haji Jufrin. Gajinya kecil tulisannya, kecil. Ketua DKM Bapak Ustadz M. Ja'far. Mana orang itu kenal? Alhamdulillah. Siapa ini? Penasihat masjid Bapak Haji Emong. Ini mah kenal saya Bang. Dari Salaman. Kenal saya enggak? Haji Emong kan? Iya, alhamdulillah. Madu. Bapak Haji Cecep, Bapak Sukedi. Pak siapa nih? Pak Tokoh Masyarakat, Babinsa, terus Kantipmas, para guru, ustadz-ustadzah, bapak-bapak, bilang ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, remaja, sahabat, teman, temin. Ulangi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, putra, sahabat, teman, saudara, teman, kawan, kawin. Alhamdulillah pagi yang indah di masjid yang megah baru. Insya Allah ini baru 60%, 40%. Yuk kita sumbang yuk. Yuk sekarang yuk. Sambil selamatan yuk. Bila ingin melihat ikan, terus tenangkan dulu airnya. Yang kompak, ulangi masuk TikTok nih. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli. Kalau pakai Sedina kagak masuk musiknya sayur. Gak nyampe nih. Allahumma sholli ala Sayyidina, habis. Untuk sementara Sayyidina disimpan dalam hati, dalam rangka mengejar nadanya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bisa sekarang yuk.
Allahumma sholli. Nih, yang masuk TikTok. Ibu yang baik. Lagi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin mendapat syafaat dari baginda Muhammad, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin mendapat syafaat dari baginda Muhammad, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Yo, Allahumma sholli dengan mana? Lihat kacamatanya Bu, lihat. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti kita sedekahan ya. Baik. Ayah bunda, anak-anakku yang Allah sayangi, Allah cintai, alhamdulillah beruntunglah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Ini kita lagi ngapain cerita ini? Oh, Isra Mi'raj. Ya sudah, saya ngomong Isra Mi'raj. Semalam saya Ciputat, pulang setengah 12, sampai rumah jam 12. Saya tidur dalam perjalanan, alhamdulillah subuh ngisi di BSD, jam 9 saya berangkat ke sini. Alhamdulillah. Jalannya bagus, karena udah masuk mobil saya masuk. Alhamdulillah. Cuma kalau papasan yang satu berhenti. Yang salah jalannya apa mobil saya? Mobilnya gedean. Yang salah selalu ustadznya. Iya, harusnya pakai sepeda listrik. Alhamdulillah. Ibu, Bu, Isra dan Mi'raj, perjalanan jin. Mana soalnya? Perjalanan jin, perjalanan iman. Isra Mi'raj itu perjalanan jin, perjalanan perjalanan spiritual. Makanya yang berangkat Rasulullah sama Jibril, tapi diberangkatkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Bahasa Palasari, lempang tipeti. Nah, umpami ayak jalmi lempang tipeti namina anak kompak. Kalau ada orang jalan di malam hari namanya satpam jalan-jalan malam hari namanya malam datang air namanya. Terima kasih ya Allah. Saya langsung minum ya. Yang ini bukan nggak mau, nanti bawa pulang. Nanti saya doain boleh diminum. Tapi sekarang saya minum ini dulu ya. Jangan pengen ya. Ini untuk aku. Untuk menyambung silaturahmi, boleh nggak saya minjam 100? Boleh nggak? Agar silaturahmi nggak terputus, boleh nggak minjam 100? Boleh nggak? Ulangi. Untuk menyambung silaturahmi, boleh saya minjam 100? Buat apa minjam 100?
kalau hubungan kita nggak serius. Iya. Pak polisi tahu nggak? Iya. Alhamdulillah, berarti saya bisa menyenangkan hati belum? Alhamdulillah. Kalau pakai ininya serius ya. Lagi ngecek handphone anaknya, ngecat anaknya. Bapak yang ngaji ini fotonya, bilang sama ibu bapak ngaji, gitu. Karena ternyata tentara juga tahu sama istri. Iya. Di sini mah gagah kayak saya di rumah. Saya juga takut sama istri. Sama berapa? Gagah, pistol sama istri. Di rumah mah nyuci. Ibu nggak usah nyuci dan bukan tugas ibu, betul? Ibu nggak usah masak karena bukan tugas ibu masak. Maka nggak usah ngomong karena bukan tugas ibu ngomong. Nggak usah terusin, nggak usah. Di rumah ibu nggak usah ngepel, nggak usah nyuci, nggak usah masak. Bukan tugas ibu, betul? Tugas bapak. Tapi bapaknya wajib ditaati. Kalau suami bilang mah nyuci, karena dia gue bantuin pak. Kalau suami bilang mah beli sayur, mah nyuci. Tugas ibu kan cuma dua, taat Allah, taat suami, beres. Nyuci nggak usah, masak nggak usah. Tapi kalau suami minta tolong nyuci, kena. Tadi seneng banget, nggak usah pun nggak usah. Ternyata taat sama suami. Mana ayatnya Ustaz? Fassolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Bima hafidallah. Jamaah tergantung bos. Jamaah tergantung imam. Kalau imamnya bagus, jamaah ikut. Contoh tuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah tergantung imam. Imamnya oke. Baru tangkap sama polisi. Jadi imam. Waladdallin. Lingkungan baik tergantung RW. Keamanan kampung, desa tergantung dua orang ini. Keluarga tergantung bapak pergi tergantung suami bilang mah jaga rumah, jaga duit, jaga anak-anak, bapaknya pergi, semua tugas Kalau suami baik, istri anak ikut baik. Jelas gak bu? Nah, kembali ke Isra. Isra lempang diberi. Tapi ini yang yang menjalankanlah Allah. Maka Rasulullah berangkat tidak perlu susah-susah megang handphone, mesen Gojek, nggak perlu. Kenapa emang? Karena asra bi abdihi laila. Allah memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi Rasul tinggal cicing baik berangkat. Karena Rasul diberangkatkan. Siapa berangkatin? Allah. Karena perjalanan cinta, mengapa minum panas?
Dulu juga. Sekarang saya coba bismillah. Ya. Ikut dalam ya bismillah. Kok pahit? Ternyata manisnya di dia. Penambok itu ting ting ting. Ya Allah. Kalau ibu bilang suami pahit biasa ya. Siapa yang ngomong tadi itu? Sini saya kasih duit. Kenapa kau dikasih duit? Orang yang menghina itu mendatangkan pahala bagi yang sabar. Sini. Berani nggak dia? Berani nggak? Tuh, 2, 3. Nggak berani ya udah. Nggak berani dia nggak berani. Mana nggak ada. Alhamdulillah. Makasih Bu sudah menggugurkan dosa saya. Ada menghina lagi? Nggak apa-apa, saya bahagia. Kenapa? Dosa gugur. Jadi ibu kalau ingin dosa gugur, dihina orang nggak usah marah. Bahkan kalau ibu nggak marah, surga. La takdzub walakal jannah. Ojo nesu mlebu swarga. Alhamdulillah. La takdzub walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Bahkan ibu yang sabar, anak-anaknya pada nangis, suami anak minta susu, bapaknya juga minta. Ibu sabar, maka apa kata surga? Anak laha. Apa kata surga? Anak laha. Saya kata surga baginya, bagi ibu-ibu yang sabar menghadapi suami yang pelit, yang jatahnya pakai harian. Suami yang baik, satu, suami yang paling baik bagi istrinya yaitu satu, mencintai menyayanginya tanpa alasan. Yang kedua, kalau istri salah, suami yang mengaku salah, udah papa yang salah. Kalau istri salah, yang ketiga, papa yang minta maaf, maafkan saya, papa lagi yang salah, yang mengalah. Alhamdulillah. Kalau ada masalah, suami mengalah. Alhamdulillah. Itu suami yang baik. Yang baik. Istri cuma atuk sama suami, taat. Dan pintu surga terbuka bagi istri yang taat. Yang taat. Begitu marah kata suami, mah diam. Langsung di karena takut. Bismillah. Mau haus tadi ya? Ini kasih duit. Kalau Ustadz ceramah minum itu bukan haus. Ibarat mobil jalan perlu bensin. Kalau ente ngerti ketawa, nggak ngerti ketawa. Ustadz ngomong senyum, senang. Begitu salah dikit dihina. Seperti mobil mogok, nggak perlu isi bensin. Jadi kalau saya sekarang minum bukan haus, karena perlu isi bensin. Emang ibu kepengen? Nggak apa, nggak salah lagi. Bawa anak ya. Sini bu, biar nggak ngomel saya dulu. Sini maju. Ibunya. Sini cepat. Tuh, 2, 3. Ya nggak percaya, ya udah stop. Harus percaya, udah disiapin banyak. Kagak percaya. Nanti ketika begitu saya bilang mau hadiah, mau langsung berangkat. Ya, jangan lelet, pasti terlambat, rezeki nggak dapat. Kenapa? Terlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar.
telat dia, nggak dapat pahala di awal. Maka yuk begitu Isra Mi'raj ini kita sampaikan, mulai malam itu nanti sholat berjamaah di awal waktu. Tidak ada panggilan yang paling baik kecuali panggilan Allah. Maka begitu Allahu Akbar, kayak sore Kangiana kalau di muadzin di Karawaci. Sekarang dalam kurun lagi 2 tahun pandemi, Bu. Tidak ada panggilan terbaik dari panggilan Allah. Panggilan Allah. Dan kembali ke Isra, lempang ti Rasul diperjalankan oleh Allah. Jalan tuh, kaget ya. Begitu jalan, lihat hikmahnya. Lihat Bu, ternyata sebelum jalan Rasulullah didatangi malaikat jin. Ngapain? Sebelumnya lihat Rasulullah sedih, menangis. Dan orang yang sedih, bapak-bapak khususnya nih, jangan ke kafe, jangan nongkrong di warung kopi, warung rokok habis duit. Kalau lagi sedih banyak masalah, ke masjid. Lihat ayatnya, lihat kejadiannya. Ya Bu, lempang pentingnya ke mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram ke masjid aqsa di malam hari diperjalankan Allah. Kenapa? Lihat sejarahnya. Dalam kitab Hayatul Muhammad dikisahkan Rasulullah dalam keadaan sedih. Kenapa? Satu, pamannya meninggal, namanya Abi Thalib. Lalu istrinya meninggal, namanya Siti Khadijah. Sedih. 2 orang yang luar biasa membela Rasulullah, ditinggalkan. Sedih apa enggak? Kenapa sedih? Karena orang-orang yang hebat. Rasulullah punya cinta kepada Khadijah, cinta pertama dan cinta mati. Alhamdulillah. Begitu meninggal, kehilangan separuh. Semangatnya juga hilang separuh, tenaganya hilang separuh, nggak lagi ngelonin malam harinya. Ya, sebelum nikah nih, kalau bapak suami ibu, saya tanya, Pak, jawab Pak. Kalau istri meninggal gimana Pak? Senang apa sedih? Yang jawab biar Bapak, ibu mau jawab. Pak, seandainya istri Bapak meninggal, sedih apa senang? Sedih. 3 hari, 4 hari berikutnya cari. Yang jawab malah. Ibu dukung berarti ya? Ya buat apa daripada sendiri suamiku? Maka nyanyi dia, baru sekarang. Terus ditinggal istri rasanya menyenangkan. Karena itu ku cari janda kembang dari desa Palasari. Alhamdulillah, tinggal di rumah kecil, kasih motor aman. Saya kalau nyari cari gadis janda kembang desa, belikan rumah sepetak ukuran 70 meter, rumahnya segitu, kasih 1 motor, aman, dikunjungi sebulan sekali, aman. Ya, transfer tiap bulan 2 juta cukup. Cukup gak? Saya suruh puasa. Suwe loh. Saya ngomong suwe saya ini hadiah saya. Cepat, maju. Dibilangin suwe. Tapi saya bahagia.
bahagia dikatain kenapa? Guguri dosa saya. Kenapa? Orang beriman diuji kesabarannya dengan hinaan orang. Enggak apa-apa. Allah Maha tahu ciptanya ini keren banget. Alhamdulillah. Bilang sombong. Kalau enggak ada ya, enggak ada. Udah sadar. Kalau sedih, kemana berangkatnya? Bapak-bapak ke masjid. Ngapain? Sholat. Ngapain Bu? Jadi Pak, udah diizinkan kalau Bapak punya masalah ke masjid. Gak usah pulang pul. Malamnya ke masjid, dia berangkat wudhu dari rumah. Setiap langkah kakinya mendatangkan rahmat, satu tingkat derajat kenaikan, dan gugur dosa setiap langkahnya. Alhamdulillah. Masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Terus wa dikhilan jannata. Masuk masjid, langkah kanan masuk, lalu cari tempat sholat sunnah. Namanya sholat sunnah tahiyat masjid. Lalu sholat sunnah tobat. Lalu sholat sunnah hajat. Belum tengah malam lewat, Rasulullah pada isya sepi sendiri doa. Dan memang kalau punya masalah jangan ke kafe ngomong ke orang lain, ngomongnya kepada Allah. Surah Yusuf ayat 28. Allah bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nada terakhirnya, ikuti ya. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ikut goyang. Wa husni ilallah. Sesungguhnya saya mengadu, mengeluh, menyampaikan keinginan dan kesedihan, bathi wa husni, dan aku sedih ilallah. Hanya disampaikan kepada Allah. Dia uzlah sendirian di mihrab, di pojok masjid, paling depan atau paling belakang. Gak ada yang tahu. Dia rukuk sujud i'tidal. Dia rukuk, sujud, i'tidal, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salam, dan berdoa. Doa terindahnya adalah, mau baca doa indahnya? Perintah Allah, surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatikum matan hasana ila ajalin musamma. Lurus. Sini kamu semangat sini. Cepat, jangan lama-lama, jangan kayak gitu lambat. Nah, lumayan. Saya tanya, 5.000 senang nggak? Senang. Kamu banyak sedikit berdengar? Banyak. Kalau disyukuri, tapi kalau syukuri, ya 5.000. Mendingan mana, dikasih apa enggak? Dikasih. Kalau dikasih jadi 5.000 banyak sedikit? Banyak. Alhamdulillah, berarti kamu sukses. Karena pintar tambah 5.000 lagi. Nanti yang 5.000 kasih mama, 5.000 kasih bapak. Yang bapaknya suruh beli bodrek, dia nggak pusing, mamanya ganti garam. Cukup untuk makan 3 bulan. Garam 4.000, masih ada 1.000 buat kamu. Oke? Geser, kasihan. Enggak, berarti begini Pak, kasihan. Karena kalian lagu MC sama gede harus saling menghindari. Lanjut ya nih. Kayaknya cocok sama di sini. Cok gali cok gala. Cok gali cok gala gacok.
Nggak semangat. Cok kali cok gala gacok. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz bawa duit ya. Ya tenang. Kalau kurang ada ATM. Bisa transfer, ada QRIS. Selanjutnya Bu. Hai ayah, hai bapak, apapun masalahnya ke masjid, sholat dan istighfar. Wa anistaghfiru, hendaklah kamu beristighfar, mohon kepada Allah. Ngapain tuh? Tsumma tubu ilaihi. Kemudian lanjutkan dengan mohon ampun, sama mohon ampun lanjutkan dengan bertaubat kepadanya. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian tobat menyesali. Ya Allah, tambah dituntut istri tak motor. Istri ngomong gak minta tapi begini. Ya Allah, istri ngomong gini, Pak tetangga mobil baru. Saya ngerti banget. Maksudnya dia minta, cuma istri lembut ngomongnya. Istri lembut, ya Allah sayang istriku. Aku gak benci dia, tapi memang saat sekarang harus punya mobil biar bisa ke mall, naik mobil. Biar bisa kondangan, naik mobil. Biar bisa ke nonton, naik mobil. Ini kemana-mana ngetok jalanan. Ya Allah, Engkau maha kaya. Istighfar yang banyak lalu tobat. Apa kata Allah? Yumatikum matan hasana ila ajalin musamma. Nada pertama, kedua ila ajalin musamma. Ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan berikan nikmat yang banyak yang tak terhingga. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tentukan yang kita nggak tahu. Hidupnya enak, nikmat, kaya, pengen apapun Allah kasih. Istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat. Bacanya gimana? Yang tahu siapa? Angkat tangan. Sesuai dengan firman Allah itu. Wa anistaghfiru, istighfar. Cuma tubilai, tobat. Jadi kalau gitu bacanya apa? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Sama-sama. Itu baca Bu setelah sholat tahajud sebelum subuh 100 kali. Usahakan setelah subuh 100 kali. Kemudian sepanjang hari malam catat pakai klak, lanjutin kapan saja, minimal sehari 1000 kali. Siap? Dan tunggu 3 bulan, 4, 5 bulan, setahun, pasti Allah rubah hidupnya. Pasti. Kok Ustaz ngomong pasti? Pasti. Surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12. Tolong dibacakan. Ka'abi Ribaros. Baca sok. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Namanya ikut. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwal. Waja'akum jannati wa ja'akum anhara.
Al-Nur 11-12 surah Nuh. Catat baik-baik. Di situ jaminan Allah untuk orang-orang yang istighfar. Apa kata Allah? Fakultus taghrabakum innahu kana ghafara. Maka katakan istighfar kepada kamu, astagfirullah. Hud tambahi wa atubu ilaih. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Saya kasih hidayah sehari 1000 kali, hidup berubah. Sholat malamnya bangun 5 waktunya bagus, di awal waktu berjamaah. Ayah-ayahnya, ibunya di rumah jamaah sama anak perempuannya. Di sini kalau jamaah, ikut jamaah. Ya Bu, ya Bu. Maka lihat, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengampuni. Pertama, minta ampun dapat ampunan. Minta ampun dapat Yang kedua, lihat baik-baik, dengar baik-baik. Yusilis sama'alaikum midrara. Allah. Maksudnya, kan saya bilang adanya ikutin ya. Yusilis sama'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Hujan itu rahmat, lebat itu berarti banyak, mencukupi untuk tumbuhan. Kalau hujan turun yang banyak, lihat tanah yang kering jadi biji-biji yang ditanam jadi pucuk-pucuk yang kering juga jadi daun lama-lama jadi berbu. Itu kisahnya, itu ceritanya, itu gambarannya. Ternyata hujan memberi kehidupan. Binatang-binatang yang kurus karena banyak rumput jadi ibu-ibu yang miskin bukan karena duitnya, kurang air, kering. Dengan banyak air ibu bahkan bisa mandi, bisa renang dengan air yang banyak. Alhamdulillah. Syukur. Asik. Setelah itu lihat. Wa yaqdikum bi amwal. Allah tambahkan harta. Allah kasih harta. Alhamdulillah. Istighfar mendatangkan rizki. Alhamdulillah. Yang tadi tangganya bersengut kalau tahu, sekarang senyum. Rizkinya tetangga mau yang terima utang susah, sekarang mau ngasih utangan, ngambil warung boleh. Karena itu baik, setiap akhir bulan bayar utangnya. Tapi kalau nggak bayar, utang lagi. Kemarin dia belum dibayar, utang lagi. Ada yang begitu? Datang orangnya? Yang mana? Nah, katanya ada. Memang itu urusan paling susah, Bu. Tetangganya punya warung, tetangganya ngutang, nggak dikasih. Pengalaman. Dikasih, habis barang nggak ada duit. Bulan depan mau belanja nggak ada duit, betul nggak Bu? Kok pada tahu? Makanya kalau mau jualan sekaligus 1 RW 1 warung. Pak Jufrin bikin warung ya di tanah yang kosong, bikin warung, kemudian ada pegawainya, lalu semua berada di situ dan keuntungan dibagi. Enggak akan yang berani hutang. Dia mau hutang duit ya, nanti harus lewat RT, lewat pengurus. Enggak akan berani hutang. Ada nggak berani hutang ke Indomaret? Ada nggak? Maka begitu Pak RW. Nih warung kagak laku semua, habis barang ternyata diutang. Tuh Pak Jadi datang ke tukang utang. Tuh, saya nunjuk ke atas. Yang atas itu, Bu, yang atas itu ya. Tuh. Bisa nggak begitu? Bisa kalau mau.
ya komplek satu warung, kerjasama kumpulkan cuma sekitar 150 juta, sudah ada bangunan, barang kerjasama dengan Indomaret atau Alfamart, udah milik kita. Ditambah lagi ada kopi shop situnya, ada tempat nongkrong anak muda, ada wifi. Setiap dia nongkrong pasti minum, pasti makan kue. Sekaligus menaruh kue-kue di situ, naruh di situ. Laku komplek perumahan Graha Citra maju karena RW-nya Jufri. Karena pilihannya bukan udah jadi ya. Yang waktu itu saya hadir ikut promosi, jadi dia alhamdulillah. Tapi saya nggak dikasih apa-apa. Persis yang saya bilang, pelit ternyata, bener kan? Nah, datang doang agak nyumbang. Saya waktu itu ingat ya waktu itu. Sampai sekarang nggak ada nasi. Doain doang gak apa-apa. Mudah-mudahan dia ama kita. Mudah-mudahan dia ama masyarakat. Mudah-mudahan dia amanah. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Allah kasih harta yang banyak. Amwal, harta-harta. Apa aja tuh? Wa banin, anak-anak yang gak bisa lahir, udah menikah 2 tahun gak ada anaknya, 3 tahun lahirlah anak, 4 tahun gak punya anak, lahir anak. Yang sudah punya anak banyak, anaknya Allah akan jadikan anak yang baik. Alhamdulillah, berkat istighfar. Kemudian waj'alakum jannat, Allah jadikan kebun-kebun, taman-taman jadi di Graha Citra. Masya Allah, rumahnya ada citranya, wangi, rumahnya bagus-bagus, tanaman bagus-bagus, taman-tamannya tetangganya baik-baik, ketemu senyum, salam. Setiap ada kegiatan pengajian penuh dan guyup, iuran masjid belum jadi, sumbang. Dan gak susah-susah nyumbang masjid begini ya. Sehari 1.000, sebulan 30, nanti tiap bulan ada yang ngambil kencerengnya. Gak terasa. Yang kaya dikit 5.000, yang kaya banyak 10.000, kaya banget 1 juta setiap bulan. Bisa apa enggak? Ini bisa jadi begitu dulu ya kan, gak begini. Alhamdulillah. Kalau kita kompak, apa aja bisa jadi. Ulangi, kalau kita kompak, apa aja bisa jadi. Alhamdulillah. Kompak sama Babinsa, kompak sama Kantikmas, semua urusan beres. Dia undang datang. Alhamdulillah. Suruh sambitan dia nyambut. Apa? Sambutan, salam ngomong. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Dulu saya pengen jadi tentara, cuma kurang 1 senti doang. Tahun 90 saya ikut Latsamil 3 bulan, ikut Latsamil ya, nembak dor. Kalau nembak kamu kelapa beneran, pakai laras panjang, kasih 10 peluru, kena berapa itu dicondet. Latsamil 3 bulan ya. Makan pakai ketek, makan kasih hujan, makan. Ternyata nikmat. Jalan kaki 4 hari 3 malam. Dari Condet sampai ke Gunung Gede, naik Gunung Gede, turun Cibatok, Parung, tembus Sawangan, kemudian tembus Simatupang, sampailah ke Condet. Ya Allah, jalan kaki. Kalau naik gunung, turun gunung enak, begitu jalan rata, aktif. Pak, naik gunung enak, pakai PDL, sepatu kalau ini ke kamu pakai PDH, PDH sama PDH ya, kalau kakaknya udah kalian pakai segini PDH, sepatunya tebel,
Jadi sama anjing nggak takut. Kenapa? Tendang pakai itu. Ternyata kalau udah pakai seragam, Bu, bener sombong. Itu saya, kalau ini nggak tahu saya. Pangkat saya udah letnan 2, letda. Apa itu? Letnan muda. Begitu jadi pakai baju menua, saya pakai baju Lasamil. Widih, keren. Ternyata begitu pakai sepatu, saya sombong. Naik angkot gak bayar. Saya. Numpang. Yang diparin 2 kartu, mahasiswa kartu menua. Ya Allah. Jadi kalau nggak amanah, nggak sabar, bener menjadi sombong. Apalagi pegang beceng. Tahu beceng? Tahu beceng? Pistol. Beceng yang enak yang itu. Bacang. Saya pernah pulang kampung naik bus, ngomong masuk pir. Saya kan nggak ada duit pir, tapi saya ingin numpang duit. Boleh Pak di belakang? Nih saya kasih separuh. Ada berapa? Waktu itu cuma 10.000, sampai 5.000. Nggak usah Pak, malah diajak makan ke restoran waktu mampir restoran. Ternyata kalau kita baik, dia juga baik. Alhamdulillah. Boleh muka berak tentara itu, tapi yang dekat rakyat muka manis. Lihat Pak. Kalau sama-sama tentara muka berak, apalagi sama atasan muka berak. Tahu muka berak? Siapa? Kamu dengar siapa? Namanya muka. Saya ngajarin juga senior dulu. Kamu amat atasan, amat gak boleh senyum, harus muka berak. Tapi sama rakyat harus muka. Coba lihat wajahnya. Iya. Jadi saya tahu 3 bulan Pak Lasamil punya sertifikat, ya bisa nembak orang. Kalau saya nembaknya bukan pakai itu Pak Gina. Iya. Alhamdulillah. Semalam ceramah kemana-mana ya? Dah. Jalan jauh ditempuh, tua, hebat, dan terasa sampai hari ini. Saya menempuh jalan 4 hari 4 malam. Kemudian jalan lagi dari Ciputat sampai ke Serang, balik lagi jalan kaki, hanya untuk mendapatkan baret, hanya mendapatkan sertifikat. Ya Allah, pantes ya. Kalau tentara itu harus gajinya gede. Latihan terus, gak perang-perang. Kalau nggak latihan terus, nggak perang-perang kayak polisi, poldut, perutnya gan. Coba kita tengok. Alhamdulillah rapi. Kenapa nggak dimakan makannya? Ya alhamdulillah. Tapi kalau dia latihan pagi, senam, jalan, naik sepeda, insya Allah polisinya ram. Kalau gaji rapi nggak apa-apa ya. Makanya memang benar TNI Polri yang berdampingan masyarakat harus besar gajinya. Pak Prabowo presidenku, tolong nih polisi dan tentaraku kasih gaji yang gede ya. Kalau pangkat saya dulu letda, sekarang saya udah jenderal pertama Pak, enak aja. Jenderal pertama udah brigjen ya. Maka gaji saya itu sudah 45 juta. Mobilnya sudah Pajero, nggak pakai plat hijau. Kenapa? Beli sendiri. Jadi kalau saya jenderal mobilnya kayak begitu, itu baru jangankan jenderalnya, yang nemenin nganter juga mobilnya Pajero. Karena dia mobil tuh dia nemenin saya. Pajero mobilnya kenapa? Nganter saya kan. Tuh. Ajudan mobilnya juga platnya plat merah atau hijau, tapi Pajero atau Ford. Udah jenderal ya. Alhamdulillah. Saya kalau berangkat ceramah waktu itu di Pak Beni almarhum ya, dia adalah kepala pas Pampres Pak SBY. Dijemput PM, depan masih ada yang motor masuk tol. 2 mobil belakang, mobilnya gede-gede, hardtop gitu, hijau. Depan masih ada yang wing pakai motor. Saya yang di dalamnya kecil, yang dalamnya PM tinggi-tinggi. Alhamdulillah, ini alhamdulillah nggak lulus jadi TNI. Sekarang saya didampingi TNI, dikawal TNI, ceramah di depan jenderal. Alhamdulillah, wa syukur, asik.
Ada hikmahnya 1 senti. Jadi waktu masuk ambil Pak, nggak lulus gara-gara itu doang. Padahal udah tes semua lulus, nggak lulus karena gara-gara 1 senti. Kenapa sih cuma segini aja nggak lulus? Padahal saya bukan ingin perang, tapi ingin memerangi kebodohan. Jadilah binroh di TNI. Tapi sekarang nggak jadi. Tapi ke masyarakat, bahkan ke istana, presiden ceramah depan mereka. Alhamdulillah. Tapi yang offline Pak, yang tidak disorot. Iya, zaman SBY ceramahnya di istana sama tentara, sama semua menteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Nanti jenderal nanya, Ustaz mau rumah yang mana? BSD aja. Ustaz kan udah setinggi jenderal, mobilnya jangan Avanza ya. Iya Pak, mobil yang mana? Lihat aja di store banyak. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah, istighfar yang banyak, yang terus Allah hadirkan harta yang melimpah. Alhamdulillah. Syukur. Asik. Jam berapa sekarang? Saya nanya jam berapa? Sorry tidak baik. Sampai jam berapa saya? Memang nggak tugas lagi. Bismillah. Kalau sampai jam 11:30 harus wajib ada makan siang. Kalau nggak ada nanti saya ngomongnya apa? Kata istri saya tadi makan di mana ya? Di warung. Memang kenapa? RW-nya kulit. Ya. Emang enak. Emang ada RW-nya? Datang emang. Yang mana? Allah Akbar. Allah ciptakan kebun-kebun, taman-taman yang enak, yang indah. Inilah taman, guyup bareng, warga kompak. Alhamdulillah. Taman tidak semata-mata rumput atau pohon-pohon yang ditanam, tidak. Tapi tamanlah orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, masjid yang isinya orang-orang baik. Itulah taman yang paling indah. Alhamdulillah. Syukur. Asik. Yang terakhir itu, ayat itu yang 12. Bacalakum anhar. Allah ciptakan sungai-sungai mengalir. Apa yang mengalir Pak? Kenikmatan, keindahan, rezeki yang tiada henti. Komplek ini akan makmur kalau masjidnya juga makmur. Mengalir semua arah datang ke sini makmur. Senang undang pusat, senang ngaji, makmur. Alhamdulillah. Tegak 5 waktu sholatnya dan ujungnya Mi'raj sampai ke langit 7 bertemu Allah di situ. Perintah kesimpulannya Isra Mi'raj adalah melangitkan cinta, melangitkan iman. Pulangnya oleh-olehnya sholat. Maka tadi Rasulullah sebelum berangkat sholat di masjid ngadu sama Allah, berangkat selamat sampai ketemu Allah. Masjid Haram Aqsa naik ke langit menembus bertemu Allah. Masjid di dalamnya sholat. Maka orang yang urusannya mudah dengan jawab. Ingin mudah urusan dengan ingin mudah segala sesuatu dengan ingin bahagia dengan ingin kaya dengan semua urusan dengan sholat. Tegak sholat. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ingin bahagia dengan ingin kaya dengan
ingin makmur dengan semua urusan dengan sholat. Salatullah salatullah ala yasin. Anak ingin sukses dengan anak-anak pintar dengan biar bakti dengan orang tua dengan semua urusan tuntas dengan sholat. Salatullah salatullah ala yasin. Yang tausiah namanya Tasim Amani, wajahnya sekali. Semua bapak ibu menyayangi, di akhirat masuk dalam surgawi. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Makasih. Berapa orang minta nabok? Berapa orang nabok tadi? Tuh, 2, 3. Sini dapat semua. Iya. Yang nabok. Alhamdulillah. Nih yang nabok. Alhamdulillah. Makasih saya. Makasih. Siapa namanya? Nanti kita foto ya. Iya. Bapak mau enggak? Enggak nabok kali. Udah? Makasih ya. Iya. Dek, lebih baik sini cari ilmu daripada ketemu kamu. Iya. Kalau punya ilmu bisa apa-apa. Kalau nggak ketemu kamu nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Semua urusan selesai dengan sholat. Pengen bahagia dengan sholat. Apapun dengan sholat. Komplek makmur juga dengan sholat. Salatullah ala Toha. Salatullah. Alhamdulillah. Nenek, kamu gak usah kesini, saya kasih ya. Ada gini-gininya. 5.000. Alhamdulillah. Tapi yang ngomong. Alhamdulillah. Walaupun gak ngomong tapi menikmati ikut hadir. Itulah namanya taman. Semuanya seperti aku sama kamu. Iya, nyaman. Dengan lihat. Bu, udah ya. Sholat. Sebagai penutup, ternyata Rasulullah waktu Mi'raj dihamparkan surga, dihamparkan neraka, dihamparkan barzakh. Diajak Jibril lihat tamasya ke surga. Lihat ada anak-anak kecil main di surga di taman-taman sama orang tinggi besar, gede, ganteng, gagah. Itu adalah Nabi Ibrahim bersama anak-anak orang mukmin yang meninggal sebelum balik, masuk surga otomatis tanpa hisab. Ditempatkan di neraka, ngeri. Saya nggak ceritain. Kemudian di barzakh, tahu barzakh? Apa tuh, Bu? Alam apa? Alam barzakh, alam apa? Alam kubur. Keberapa hitungannya kalau diurutkan alam barzakh? Berapa, Bu? Hah? 2, ini 3, ada lagi
3. Kita lihat yuk. Siapa yang mau 4 tadi? Sini Bu, sini Bu. Jangan lama-lama. Ya saya sini dulu, jauh ya. Alhamdulillah. Bu, makasih ya Bu ya. Iya. Pertama, alam roh. Yang kedua, alam rahim. Ketiga, alam duh. Keempat, alam bar. Keempat, bener ya. Yang kelima, apa? Apa Bu? Apa? Bener, baju jilbab pink keren. Iya. Saya bilang ke ibu, nggak apa-apa. Namanya juga cinta. Ibu. Alhamdulillah. Senang apa nggak Bu? Senang apa nggak? Saya kasih senang lagi apa ini kan? Iya. Saya dari Jawa Bu. Ibu punya anak perempuan? Nanya. Kamu ngapain? Kalau siap mah saya kasih rumah kecil sama motor cukup. Yang jauh dari BSD, yang susah masuknya dia yang kejar. Udah. Ya RW lah, kerjasama RW dipetin. Karena RW kerjasama nikahnya sama saya. Iya. Ya ketahuan deh. Yang sini yang gede-gede, sini kecil-kecil. Kalau yang sini yang ini, yang macam-macam di sini tuh. Kalau di sini mah ada warna ini. Diumpetin kan, biar nggak takut salah ngambil. Takut salah ngambil kan? Alhamdulillah. Udah ya. Di alam barzah Rasulullah melihat ada orang tua yang digebukin malaikat. Digebuk lagi. Digebuk lagi. Tiba-tiba malaikat berhenti. Nanya itu orang tua bapak digebukin di alam kubur, nanya, ya malaikat, wahai malaikat, 5 takifu min darbi. Wahai malaikat, kenapa berhenti mukul saya? Malaikat jawab, kaifa adabuka, bagaimana saya memukuli kamu sementara wawalatuka yastaghfirullah, sementara anak-anak istighfar untuk kamu. Ya Allah, cambuk, cemeti, pukulan malaikat nyiksa. Berhenti. Anaknya baca, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Heran tuh hamba dipukul. Gimana itu? Mengapa berhenti malaikat? Gimana saya nggak berhenti? Anakku istighfar untuk kamu, berhenti. Siksa kubur bisa berhenti dengan istighfar anak-anaknya. Pertanyaan saya, ibu anak bukan? Jawab yang anak. Ibu anak bukan? Anak siapa? Adik-adik ini anak bukan? Anak siapa? Yang di belakang saya bapak-bapak anak bukan? Anaknya siapa? Walaupun nenek tetap anaknya emaknya. Ingat, maka wajib Pak Bu doakan istighfar untuk orang tua. 4 istighfar yuk, terakhir penutup saya ini. Rasulullah melihat ya di barzah itu ada orang tua digebukin malaikat, berhenti dengan istighfar. Istighfarnya kita baca ya. Rabbi firli, sama-sama. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1. Yang kedua, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang ketiga,
Surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli, sama-sama. Wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni saya, kedua orang tua saya, dan orang mukmin semua pada hari penghisaban, hari kiamat nanti, yaitu alam yang kelima, hari hisab, hari perhitungan di hari kiamat. Setelah hari akhir, setelah hari kiamat ada hari akhir, ya. Itu yang ketiga atau keempat tadi? Yang ketiga. Yang keempatnya kita udah biasa. Kalau datang ke orang meninggal dalam sholat, baca doanya apa? Sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afahu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Tambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau yang meninggal laki-laki. Kalau bapak ibu meninggal dua-duanya, Allahumma ighfir lahuma, kedua suami bapak ibu. Kalau banyak, Allahumma ighfir lahum. Nah, udah ngajak Usain. Udah. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai selesai. Itu ada doa istighfar 4 macam. Kita doakan sama-sama, semua kita baca dapat semua. Alhamdulillah wa syukur. Kalau yang nyimak ngomong gini, yang mimpin tahlil begini, doakan semua keluarganya, kerabatnya, tangganya, orang-orang tua kita. Oh cukup. Allahumma ighfir lahum. Bayangkan orang tua ke atas, orang tua ke bawah, orang tua ke kiri kanan, maka mereka akan Allah ampuni dan masuk dalam surga. Terakhir benar ini. Ada orang tua masuk surga tiba-tiba, padahal hidupnya di dunia biasa aja, sholatnya biasa, ibadah biasa, puasa biasa, sedekah biasa. La sholata kabirin, wala siyamin, wala sedekatin. Sholatnya biasa. Ngomong, sholatnya biasa. Puasanya biasa. Sedekahnya biasa. Enggak kayak PRW, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Bangun masjidnya, sumbangannya orang kaya. Maka apa yang terjadi? Masuk surga dengan amal biasa. Kok bisa? Nanya, ya Rob, anna lihadi. Wahai Rob kami, kok cepat masuk surga dengan amal apa? Apa Allah bilang? Istighfar waladika laka. Dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Istighfar anak bisa mengantarkan orang tua di barzah berhenti disiksa. Di akhirat masuk surga dengan mudah dengan istighfar anak-anaknya. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Dah 11:30 pas. Gak lebih gak kurang 1,5 jam ceramah, ya. Semoga Allah berikan berkah untuk kita. Sebelum bangun Allah ampuni dosa-dosa kita. Orang yang berkumpul di majlis, dia nuntut ilmu karena Allah, bertemu berpisah karena Allah, sebelum meninggal majlis sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Sekarang istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sama-sama. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebelum saya doa umum, saya ingat, yuk ini air saya buka. Kita bacakan doa, yang bawa air dibuka. Jadi obat insyaallah. Habis pakai ludah. Lain kali jangan dihabisin. Yuk bismillah. Pegang tangan kanan ya. Dibuka Bu, dibuka, colok. Nah, yang habis nanti ngambil ini boleh, ambil ini sedikit. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kamu kepadamu, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, obat dari segala macam penyakit, dan menyembuhkan penyakit yang tidak sakit lagi. Amin. Tiupkan, tiupkan, tiupkan. Sekarang minum 3 kali. Bismillah. Simpan, sisain, bawa pulang, campur dengan air, jadi doa, jadi obat. Alhamdulillah. Masyukur. Sebelum saya turun, sebelum doa, yang bawa handphone dibuka handphonenya, dibuka semua handphone. Sedekah sama saya. Buka handphonenya, buka YouTube-nya, buka YouTube, buka YouTube-nya, cari Dai Asyik Official, DAIASYIIK, nya 2, ini satu Mbak, kurang 1 tuh, Asyik, Dai Asyik, nggak pakai poster, nggak pakai koma atas, nggak gampang. Dai Asyik, nya 2, Official. Udah ketemu? Udah ketemu? Pertama like, jempol. Yang kedua subscribe, klik, sedekah. Yang ketiga lonceng di totol, klik loncengnya dan dapat notifikasi. Nanti ini ada di YouTube ini. Kemudian yang keempatnya komen, Bu, Masya Allah, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Masya Allah, Alhamdulillah, keren banget, nggak apa-apa, ya. Dan yang terakhir, Ibu klik panah kanan itu, klik, kemudian bagikan. Siapa tahu itu jadi sedekah yang tidak terasa, tidak tahu kenapa. Yang denger, yang baca, yang ikut komen dan seterusnya dapat pahala demi Allah. Karena ini ilmu, semuanya ceramah saya didengar orang lain. Ibu yang kirim, lalu dia juga like, subscribe, komen, dapat pahala. Alhamdulillah. Masyaallah. Yang udah angkat tangan. Udah semua belum? Yang pertama udah, ada dia udah belum? TikTok Dai Asyik, IG Dai Asyik, Snap video Dai Asyik sama Dai ASYIK, ketemu ya, banyak banget insya. Nah ini akan saya bikin nanti di TikTok, di Snap video dan juga di Reels. Yuk sama-sama. Ya, saya bilang begini, ingin kaya dengan sholat. Bapak Ibu yang baik, tutup dulu ya, terima kasih. Ya, saya bikin baru. Assalamualaikum sahabat.